warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selalu bersyukur telah diberi kesehatan, dan kita masih dalam suasana kuliah online ya. Kita lama-lama kuliah online ini, dosennya lama-lama jadi YouTubers ya. Tapi tidak masalah, yang penting ada manfaatnya ya. Baik, pada hari ini kita akan bertemu dengan kelas komputer grafis 2018 dengan mata kuliah fotografi 2 ya. Jadi materi ini membahas tentang foto produk ya. Jadi di materi fotografi 2 kita fokus pada pembuatan foto produk. Nah, jadi selain untuk materi kuliah, mungkin ada teman-teman yang tidak sengaja melihat video ini ya. Ini sebagai istilahnya untuk sharing-sharing pengetahuan saja. Meskipun teman-teman juga pasti sudah tahu apa itu foto produk. Nah, jadi memang video ini dibuat untuk perkuliahan ya, perkuliahan online di Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer STEKOM. STEKOM itu di mana? STEKOM ada di Semarang dan sekitarnya. Ya, pusatnya ada di Semarang, ada 3 titik. Kemudian di arah barat ada di Kaliwungu, kemudian di Kendal dan di Weleri ya. Kebetulan saya untuk STEKOM Kendal. Kemudian di wilayah atas, Semarang atas ada di Ungaran, kemudian ada di Ambarawa dan di Sruwen ya. Jadi teman-teman yang berada di area-area tersebut barangkali ya kepengen kuliah atau mau kursus bisa ya. Silahkan datang saja ke STEKOM, tanya-tanya ke admin ya. Biayanya berapa? Biayanya sangat terjangkau ya, dan bisa disambi kerja. Ini yang penting ya. Jadi calon mahasiswa bisa untuk memilih jam kuliahnya sendiri. Mau pagi ya kuliahnya pagi saja. Kalau mau sore, kuliahnya sore sampai malam. Paginya bisa bekerja. Ya. Termasuk saya dulu juga lulusan STEKOM. Paginya saya bekerja, sore kuliah. Dan alhamdulillah bisa berjalan seiring bersama. Ya. Itu pengantar dari saya awal. Kita sambil promosi STEKOM ya, tidak ada salahnya. Karena video ini live dan bisa dilihat banyak orang. Ya, baik, kita mulai untuk materi foto produk. Apa itu foto produk ya? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Ya, di sini saya mengambil gambar menggunakan kamera smartphone ya. Ada sampelnya kamera smartphone. Kenapa kok tidak kamera yang DSLR dan lain sebagainya? Nah, mari kita buka satu-satu saja. Ya. Pertama, sebelum kita mengenal apa itu foto produk, kita kenali dulu apa itu foto. Foto itu apa? Pasti teman-teman sudah tahu semua ya. Saya yakin sudah tahu apa itu foto. Nah, tapi kita di sini sharing saja ya. Foto dari bahasa Yunani ternyata ya. Fotos ya, fotos. Nah, kalau bahasa Yunani ejaannya seperti apa saya juga kurang memahami karena logat saya Jawa ya. Nah, intinya fotos yang berarti cahaya atau sinar. Nah, foto adalah gambar yang diam, baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada waktu tertentu. Nah, jadi itu foto adalah suatu gambar diam. Jadi kita berada di sesuatu tempat, kita melakukan sesuatu hal, kemudian diabadikan dalam bentuk foto. Menggunakan apa? Menggunakan kamera. Ya, kamera. Oke. Kita lanjut. Produk. Sekarang kita berbicara tentang produk. Produk itu apa ya? Oh. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian. Nah, ini produk. Kita seringkali di mana-mana itu pasti melihat, oh itu produk A, itu produk B, itu produk C. Ya, kita pasti itu produk. Nah, tapi produk itu apa dalam bahasa istilahnya? Ya, ini kita pelajari di sini ya. Ya, sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian.
dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Jadi produk ini macamnya banyak sekali ya. Jadi ada produk yang bisa digunakan apa? Ya baju, ya celana, ada sepatu dan lain sebagainya. Yang bisa dikonsumsi ya makanan, minuman ya. Makanannya apa produknya? Ada ayam goreng, ayam geprek, ayam gepuk, ayam apa ya. Tetap namanya ayam, belakangnya diganti. Ya, ayam geprek sama ayam tepung. Nah, itu kan beda-beda tipis. Hanya tampilannya yang dirubah. Nah, di sini ini penting ya, foto produk. Jadi sesuatu produk yang biasa itu akan menjadi luar biasa dengan teknik foto produk yang baik. Oke? Kita lanjut. Nah, berarti foto produk, apa artinya foto produk? Ya, kita di sini ya kita bahas. Adalah suatu cara bagaimana kita mengambil gambar foto tersebut agar bisa menjelaskan bentuk, fungsi produk tersebut, dan yang terpenting membuat produk itu menarik agar bisa laris dijual. Ya, kita lihat di sini. Foto adalah kegiatan menangkap gambar. Gambar apa? Objek tertentu. Nah, produk adalah sesuatu objek yang bisa ditawarkan ke pasar, yang bisa dijual. Berarti foto produk adalah kegiatan merekam gambar produk yang mau dijual, produk yang mau dipasarkan, sesuatu benda yang bisa dipasarkan, itu namanya produk. Nah, jadi bagaimana kita mengambil gambar foto agar bisa menjelaskan bentuk. Nah, dengan foto produk yang bagus, kita calon pembeli itu bisa membayangkan, oh bentuknya seperti ini ya. Fungsinya seperti apa? Ada fungsinya. Misal produk kamera ya. Dijelaskan tampak depannya ini lensa untuk ini. Belakangnya ada viewfindernya untuk ini. Ada layarnya untuk ini. Nah, bisa didetailkan. Itu namanya foto produk. Yang penting membuat produk itu menarik agar bisa laris dijual. Nah, ini yang penting. Apalagi eranya sekarang adalah banyak beredar toko online ya. Kalau dulu 5-10 tahun yang lalu kan kita belum terlalu percaya toko online. Kita percayanya dengan marketplace ya. Ada rekber, ada rekening bersama. Kalau sekarang toko online pribadi sudah banyak sekali ya. Kita tingkat kepercayaan kita itu meningkat. Kenapa? Karena kita sekali menipu saja, maka nama kita akan tersebar di seluruh antero dunia maya. Akhirnya kita tidak bisa jadi berjualan karena sudah di blacklist. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang utama adalah foto produk untuk menarik agar bisa laris dijual. Nah, cobalah kita lihat di marketplace yang masih ada sekarang ya, yang masih bertahan. Lihatlah foto produk di sana. Pasti fotonya bagus-bagus. Tidak ada foto yang buram, tidak ada foto yang kabur. Semuanya pasti bagus karena dikerjakan secara profesional. Nah, di sini kita sebagai pelaku desain grafis ya. Ini sekali lagi video ini untuk kebutuhan perkuliahan. Kita mahasiswa komputer grafis semester 4 ini ya. Jadi sebagai pelaku desain grafis kita harus bisa bagaimana mendapatkan sebuah foto yang bagus, sebuah foto yang menarik, yang bisa dikonsumsi khalayak umum, yang bisa menarik calon pembeli. Nah, ini yang penting ya. Oke, kita lanjut. Mengapa foto produk itu penting? Mengapa ya? Penting nggak ya? Ya pasti penting lah. Kalau nggak penting nggak mungkin dipelajari ya. Oke, visual berupa foto suatu produk yang akan dijual melalui toko online. Nah, ini dalam kurung ya, toko online-nya ya. Karena era sekarang memang online. Meskipun foto produk juga tidak hanya di online. Misal di kafe-kafe ya, pasti itu di dinding-dindingnya ada foto produknya. Produknya produk apa? Produk makanan. Bahkan ini sering bukan menipu ya, bahasanya itu mengelabui. Kita makan di kafe tertentu lah, kafe A misal. Kita lihat di dinding kan banyak ya foto-foto besar isinya makanan. Makanannya kan terlihat sangat lezat sekali ya. Terus kita pesan sesuai yang ada di poster atau ada yang ada di gambar di dinding itu ya.
Nah, setelah makanannya datang, coba bandingkan, bisa sama persis nggak dengan apa yang tertempel di dinding? Tentu tidak akan bisa, pasti akan lebih bagus gambar posternya daripada aslinya. Nah, itu salah satu tujuan dari foto produk, bisa menarik calon pembeli, bisa memuaskan pembeli. Nah, jadi orang tertarik untuk membeli. Ya, oke. Nah, foto produk sudah pasti akan mewakili brand produk Anda. Terlebih didukung kualitas fotografi yang baik. Calon konsumen akan semakin yakin dengan brand produk Anda. Nah, kalau fotonya buram, fotonya kecil, resolusi rendah, tentu ya akan kurang dipercaya ya. Iki asli pora. Meskipun banyak yang seperti ini ya, katakanlah ada foto, orang menawarkan dengan foto yang bagus luar biasa. Kemudian ada calon konsumen yang bertanya, real pic-nya mana? Nah, foto aslinya mana? Ya, itu kadang kali ada seperti itu. Nah, tapi yang penting kita bisa membuat foto produk. Ya, foto produk itu akan lebih menarik calon pembeli bila memang hasilnya bagus. Oke. Nah, sekarang bagaimana membuat foto produk? Ya, ini kita akan mempelajari beberapa langkah membuat foto produk. Dan tentu ini kita tidak akan langsung praktek ya, sementara kita paparkan teorinya dahulu. Nah, nanti prakteknya bagaimana, Pak? Misal ada yang tanya, ini kan mahasiswa ya. Nah, berhubung kita sedang masa-masa pandemi seperti ini, anjuran pemerintah kita harus selalu di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, saya mengajar pun dari rumah. Jadi ini saya mengajar posisi di rumah. Jadi mohon maaf ketika nanti ada suara masuk, suara apa ya, karena saya posisi di rumah dan tidak punya studio. Jadi ini adalah studio dadakan, yang penting bisa digunakan untuk mengajar ya. Ya, doakan saja kalau saya jadi YouTubers bisa bikin studio sendiri di rumah, ya itu akan lebih bagus ya. Tapi sementara kita jalan aja seperti ini. Kalau memang nanti ada suara-suara yang mengganggu, anggap saja itu adalah backsound ya, karena kita orang desain grafis. Oh, ada backsoundnya, ada ayam tetangga lewat ya. Kuak 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 kuak. Nah, tadi mungkin kedengaran ya. Tadi saya dengar keras sekali ya, itu ayam kalkun atau apa ya. Segerombolan ayam lewat. Kuak 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 kuak. Itu mengganggu. Tapi ini tidak saya cut langsung, ini live semua tanpa editan sama sekali. Oke. Ya. Nah, yang pertama adalah siapkan kamera berkualitas. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini ada 6 poin yang akan saya bahas di sini. Saya lanjut aja satu-satu. Nah, kenapa kamera harus berkualitas? Ya, sekarang kan tidak harus kamera itu mahal. Nah, gunakan seperti DSLR atau mirrorless atau ya. Namun jika dana terbatas, memakai kamera ponsel atau smartphone juga tidak masalah. Tadi di awal di judul saya ilustrasinya adalah kamera smartphone. Foto produk menggunakan kamera smartphone. Itu tidak masalah. Yang penting adalah hasilnya baik ya. Asalkan gambarnya tidak blur dan detail produk bisa terlihat dengan baik. Kenapa kamera smartphone tidak masalah? Karena sekarang smartphone itu didukung kamera yang profesional. Ya. Smartphone yang harga di atas 1 juta itu kameranya sudah 2, sudah 3, sudah 4 ya. Dan bahkan punya fitur-fitur yang tidak kalah dengan kamera DSLR. Ya, ini yang penting ya. Nah, nanti teman-teman mahasiswa bisa hanya menggunakan kamera smartphone-nya saja. Tidak usah sewa kamera yang mahal, tidak usah beli kamera. Kecuali nanti kita bisa datang ke kampus, ada satu kamera dipakai bersama. Kalau kita di rumah masing-masing, gunakan kameranya sendiri-sendiri ya. Tidak usah terus bergelombol, berkelompok, berkumpul di yang punya kamera, tidak perlu. Ya, kita lakukan mandiri di rumah. Oke? Ya, saya lanjut. Jadi syaratnya kamera smartphone gambarnya tidak blur ya. Jadi kalau kita kamera kan ada fasilitas auto fokus ya, kita klik dia akan fokus. Dan usahakan jangan menggunakan zoom. Kenapa seperti itu? Ketika kita gunakan zoom maka akan mengurangi kualitas gambar.
Kalau memang butuh dekat, kameranya yang didekatkan, ya, jangan di zoom. Kalau butuh jauh, kameranya yang dijauhkan. Jangan foto produk menggunakan zoom ya. Jaraknya 5 meter fotonya, kemudian di zoom, pasti hasilnya akan lebih pecah daripada kita datang ke produknya lalu kita foto jarak dekat. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada contohnya ya. Ini kamera DSLR, kemudian kamera mirrorless, dan kamera smartphone ya. Nah, kalau kamera DSLR itu bagaimana? Nah, itu kita tidak dibahas di sini, itu sudah ada di materi fotografi 1 ya, pengenalan tentang kamera. Nah, sekarang kita masuk di foto produk. Saya yakin teman-teman sudah paham bagaimana proses kamera DSLR ya. Saya lanjut. Yang kedua adalah buat sumber cahaya yang baik. Ya, buat ya. Cahaya itu bisa dibuat menggunakan apa? Menggunakan lampu ya. Kalau sekarang kan banyak ya teknologi lampu LED, LED. Jadi lampunya itu terang tapi tidak silau ya. Terang tapi tidak silau, ngedov. Itu bisa dipakai ya. Tidak usah beli peralatan fotografi yang mahal ya. Cukup manfaatkan apa yang ada. Beli lampu LED biasa. Kalau mau pakai outdoor ya silahkan pakai outdoor ya, bebas. Nah, rahasia utama fotografi adalah pencahayaan ya, karena tadi kata foto artinya adalah cahaya, sinar ya. Nah, sumber cahaya sangat mempengaruhi hasil foto ya. Cahaya yang terlalu terang itu juga detail detail barangnya juga tidak terlihat karena dia silau ya. Tetapi kalau cahayanya kurang, maka semakin tidak terlihat. Nah, karena tidak ada pantulan cahaya yang masuk, sehingga gambar terkesan ada noise-nya, ada buremnya, ada blurnya. Nah, itu faktornya ada di cahaya. Oke. Latar belakang putih. Kenapa ini dipilih latar belakang putih? Ya, sebaiknya memang latar belakang foto produk itu satu warna. Kalau memang mau banyak warna ya dibikin gradasi ya. Gradasi warna misal dari orange, kuning ke putih itu tidak masalah. Tapi kalau memang cukup satu warna saja ya, jangan banyak-banyak. Sebaiknya gunakan warna putih sebab warna yang netral. Jadi produknya bisa menonjol ya, bisa kelihatan detailnya dengan pantulan warna putih. Cahayanya juga lampunya putih. Backgroundnya kita kelilingi dengan kertas putih ya. Tidak usah beli peralatan yang mahal. Nah, nanti saya beri contohnya. Oke. Jadi putih netral dan tidak mengganggu perhatian. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di marketplace ya. Misal ini saya menyebut di Shopee misal. Lihatlah produk di sana. Itu rata-rata dia pakainya backgroundnya putih ya. Jadi fotonya fokus ke produknya, backgroundnya putih. Ada semacam gradasi, itu gradasi cahaya dari putih ke abu-abu, ada shadownya. Nah, seperti itu. Jadi fotonya terlihat elegan, produknya terlihat elegan, bagus sekali. Meskipun ketika kita order barang datang, tidak seperti foto, nah itu nomor 2. Nah, yang penting foto kita bisa menarik calon pembeli, calon konsumen. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh ya. Ini saya ambil dari Google. Di situ saya tuliskan sumbernya. Ini contoh ya. Contoh peralatan fotografi yang bagus. Nah, tapi kita tidak akan seperti ini ya. Ini hanya contoh. Oke. Nah, ini peralatan lengkap. Ini bisa untuk foto produk beserta modelnya. Ini muat ya. Produknya apa? Tasnya bersama modelnya. Ada seseorang di situ, kemudian menjinjing tasnya, kemudian difoto. Nah, ini produk apa? Baju. Ada orangnya mententeng pakai baju tersebut. Itu bisa karena studionya seperti ini. Oke. Nah, ini foto produk kecil ya. Nanti yang kita pelajari di sini adalah kita foto produk yang bentuknya kecil ya. Entah itu makanan yang bisa dimakan atau yang tidak bisa dimakan. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Hari ini kita belajar teorinya dulu ya. Oke. Nah, ini contoh penggunaan background untuk foto produk. Ada cahaya dari kanan kiri, kemudian kameranya dari depan.
pantulan cahayanya pasti warna putih semua, sehingga ada semacam shadow sedikit di sana dan hasilnya akan bagus. Nah, tapi lagi-lagi kita tidak akan seperti ini karena ini butuh peralatan yang mahal. Ya, terus kita mau seperti apa, Pak? Nah, kita lihat gambar di sini. Nah, ini adalah peralatan yang sangat sederhana yang bisa kita praktekkan di rumah. Ini saya ngambil di situ sumbernya saya saya cantumkan ya. Jadi ini hanya menggunakan kamera smartphone dan backgroundnya ini hanya dari kardus bekas dan kertas manila atau kertas karton. Tuh lihat, perhatikan ya di sini ya. Ini adalah kardus bekas kemudian dipotong dan dalamnya ditambahkan kertas karton putih dan sampingnya ini ditembak dengan cahaya lampu LED biasa. Ini lampu LED biasa ya. Kalau mau ada 10.000 itu sudah banyak beredar ya. Kalau mau yang bermerek ya lebih mahal. Nah, tapi kalau bermerek bergaransi, kalau tidak bermerek maksudnya mereknya tidak terlalu terkenal, itu murah. Sama-sama yang penting ada cahayanya ya ini. Nah, terus tripodnya bagaimana? Tidak usah menggunakan tripod, gunakan peralatan yang ada. Misal ada kursi ditarik kemudian ditali di situ, silahkan ya. Yang penting ada cahaya masuk, minimal ada 2 cahaya. Kenapa harus 2 cahaya? Untuk meminimalkan ada bayangan. Kalau kita 1 cahaya saja, maka ketika kita foto ada bayangan yang terang pada objek. Nah, misal ini foto mobil-mobilan ya. Misal lampunya dari kiri, maka ada bayangan di sebelah kanan. Kalau kita cahayanya 2, maka bayangannya akan redup. Hasilnya akan memudar menjadi sebuah bayangan abu-abu muda. Jadi akan lebih elegan. Nah, itu ya. Jadi fungsi dari putih ini juga untuk memantulkan cahaya yang datang, sehingga keseluruhan objeknya ini akan terbaca jelas oleh kamera, meskipun hanya kamera smartphone. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini masalah teknik pembuatan kardusnya ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Saya langsung aja. Nah, ini tadi yang saya singgung ya. Ketika kita punya studio yang besar, untuk produk tertentu gunakan model. Tapi sekali lagi untuk kuliah kita ini kita tidak perlu menggunakan model karena kita mengerjakannya dari rumah. Kalau model nanti harus butuh orang lain untuk model ya. Ini tidak perlu. Cukup kita gunakan produk-produk kecil yang bisa muat di dalam kardus ya. Nanti bisa berupa makanan dan tidak makanan ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas untuk masalah prakteknya. Oke. Nah, jadi biasanya itu untuk model pakaian, tas, baju, kemudian sepatu. Nah, jadi yang bisa dipakai itu biasanya ada modelnya. Dan kadang 2 ya, yang bagian depan itu produknya ditaruh di meja misal ya. Kemudian di belakangnya ada ilustrasinya orangnya menggunakan atau memakai barang tersebut. Jadi calon pembeli itu ada gambaran, oh kalau dipakai itu hasilnya seperti ini. Nah, itu maksud saya. Oke, perhatikan sudut pengambilan foto. Nah, kalau foto produk jangan hanya sekali foto. Eman-eman kita tata luar biasa, kita setting seperti itu, hanya 1 kali jebretan, jebret rampung. Ya enggak boleh. Harus berkali-kali dengan angle yang berbeda-beda. Angle itu apa? Sudut pengambilan foto. Oh, dari atas, oh dari samping, oh dari samping kiri, dari agak ke bawah dan lain sebagainya. Dicoba saja semua. Nanti sambil dilihat di layar komputer mana yang paling pas ya. Sama seperti kita ada foto prewedding kan sama ya. Pasti difoto dari beberapa sudut. Nanti diambil sudut yang pas yang mana itu foto yang dipilih. Ya, ini sudut pengambilan yang pas di setiap produk bisa berbeda-beda. Misal, produk HP. HP kalau difoto itu lebih bagus tampak depan agak miring misal ya. Nah, tapi kalau kamera DSLR bagusnya dari mana? Oh, bisa juga bagus dari belakang, bisa kelihatan layarnya dan lain sebagainya. Jadi tiap produk itu berbeda-beda cara pengambilan gambarnya, sudut
pengambilan gambarnya. Angle-nya berbeda-beda. Nah, ini yang saya singgung, jika diperlukan bisa mengambil dari beberapa sudut. Nah, contoh ini ya, ini gambar dompet. Nah, dompet kan ya seperti itu saja. Kalau kita lipat biasa kemudian kita foto, gambarnya tidak akan berbicara banyak ya. Bahkan calon konsumen pun, opo iku dompet kok gitu tok gitu ya. Jadi kita bikin beberapa angle, jadi calon konsumen, calon pembeli itu bisa membayangkan, oh kalau dompetnya tak buka itu isinya gini gini gini, itu bisa membayangkan. Dengan cara apa? Dengan menggunakan beberapa sudut, menggunakan beberapa gambar dengan angle tertentu, jadinya seperti ini ya. Tampak depan, tampak atas, tampak samping, dan seterusnya. Ini yang dimaksud perhatikan sudut pengambilan foto. Oke, sampai di sini saya lanjutkan lagi. Ya, yang keenam ini yang tak kalah penting ya, kita harus editing foto. Kenapa harus ada editing ya? Padahal kita sudah menyiapkan sedemikian rupa fotonya menggunakan peralatan yang sedemikian rupa. Ya, namanya foto tetap ada editingnya, meskipun itu hanya cropping ya. Nah, kita crop, kita angle-nya kita sudah pas, kita crop, kemudian diatur pencahayaannya sedikit di software pengolah foto. Misal kita pakai Photoshop, tinggal dirubah brightness-nya sedikit, saturasinya diturunkan sedikit ya. Dan yang lebih penting lagi, kita harus menggunakan watermark. Biasakan menggunakan watermark. Watermark itu apa? Watermark itu tanda air. Tanda air itu apa? Nah, cobalah lihat produk-produk kan biasanya ada logo atau teks atau alamat web atau nomor telepon yang di situ transparan kemudian menutupi produk. Itu namanya watermark. Nah, fungsi watermark itu apa? Ya, itu untuk menandakan orisinal karya kita, orisinal produk kita. Ketika produk kita dikopi ke orang, maka watermarknya akan ikut. Nah, berarti dia mengambil punya kita, karena foto yang kita buat, kita beri watermark, itu foto kita sendiri. Kalau diambil orang, ada nama kita di situ, ada alamat kita di situ, ikut ke bawah orang. Makanya kadang di beberapa foto kita lihat ada semacam ditutup kotak putih kemudian ditumpuk tulisan apa. Itu biasanya dia foto hasil karya orang lain kemudian ditimpa dan diedit. Jadi ini di etika fotografi itu tidak boleh ya. Gunakan foto memang hasil karyanya sendiri. Kalau memang kita mengambil foto, kalau tidak kebutuhan yang komersil, tidak masalah ya. Meskipun tetap menampilkan sumbernya. Nah, kalau untuk kebutuhan komersil kita jual ya. Kita jual ayam goreng, tapi fotonya ngambil punya orang. Boleh nggak? Nah, ini yang tidak boleh itu seperti itu. Meskipun kadang saya pribadi selaku pelaku desain ya, kalau di warung-warung sederhana, warung-warung di pedesaan, di kampung, kalau bikin banner, itu kan dia nggak punya fotonya ya. Misal, Mas, saya bikinkan banner jual nasi goreng. Nah, foto nasi gorengnya mana? Nggak ada, nggak mungkin dikasih kan. Ya, kita cari di internet, pilih nasi goreng yang kira-kira mirip kemudian dipasang. Itu kalau di kampung memang seperti itu ya. Tidak ada untuk etika hak ciptanya kurang dihargai sekali ya. Nah, tapi kalau kita belanja online, kita tokonya toko online, sebisa mungkin pakailah produk sendiri. Kecuali itu kita distributor atau retail ya. Kita ngambil merek tertentu, kita pasang, itu tidak masalah. Kita bukan menjual produk kita, tapi menjualkan produk orang lain. Jadi perlu diperhatikan. Nah, ini contoh saya mengambil dari itu, sudah ada ya, alamat webnya ada di situ. Kemudian ini ada editingnya sedikit ya, ada ditambahkan ini tulisan bakpao isi kacang hijau pandan. Nah, ini fungsinya editing seperti itu ini ya. Barangkali dibutuhkan tambahan teks atau variasi supaya lebih meyakinkan calon pembeli, supaya bisa menjelaskan produk ini. Ini boleh ya. Tidak harus produk itu polosan saja, tapi boleh menggunakan seperti ini. Nah, ini fungsi dari editing. Dan saya yakin teman-teman di sini sudah mahir editing menggunakan
Photoshop, sudah mendapatkan kuliah desain grafis 1, desain grafis 2. Saya yakin Photoshopnya sudah mahir ya. Yaitu ada tadi 6, 5, 4 ya 6 ya. Jadi bagaimana membuat foto produk sudah kita bahas, ada 6 poin utama yang kita bahas di sini ya. Yang pertama, kamera yang berkualitas, tidak harus kamera yang mahal. Cukup kita gunakan smartphone ya. Smartphone itu apa? Ya HP yang kita bawa itu ya, smartphone ya. Kemudian sumber cahaya yang baik, boleh pakai lampunya lampu LED saja, yang murah dan hasilnya bagus. Kalau mau di order ya pilih cahaya yang bagus ya, jangan waktu mendung malah foto di outdoor ya. Latar belakang satu warna atau putih, saya menyarankan putih ya, lebih elegan dan lebih fokus ke produk. Untuk produk tertentu gunakan model, tapi saat ini nanti untuk tugas kita tidak usah menggunakan model. Perhatikan sudut pengambilan foto. Jadi ambillah foto dari beberapa sudut tertentu, nanti diambil yang paling bagus. Itu biasanya untuk produk makanan. Nah, jadi hanya satu angle saja yang tepat itu yang digunakan. Kalau produk berupa tadi ya, misal kamera, dompet, HP, itu bisa 2 atau 3 foto dengan kemiringan atau sudut yang berbeda-beda. Ya, kemudian yang terakhir adalah editing foto. Meskipun hanya cropping, tetap diedit ya. Cropping, atur cahaya sedikit aja. Kemudian bila diperlukan tambahkan teks pendukung. Dan jangan lupa selalu beri watermark untuk menandakan orisinal karya kita. Ya. Baik, itu sekilas tentang materi foto produk. Ya, nanti barangkali ada pertanyaan, silakan mengetik di kotak komentar. Bagi teman-teman mahasiswa, kita lanjut offline di Edmodo. Silakan nanti kita diskusi di Edmodo ya, bebas silakan. Yang penting kita tuangkan ide kita, tuangkan keluh kesan kita tentang materi ini. Ya, begitu ya teman-teman. Saya kira itu cukup untuk hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.